Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai ini, saya mau baca pantun sedikit. Jangan lupa cakepnya. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi sebelum saya udah para inisiator yang telah menyatukan kita pada pagi hari ini. Tadi ada Bang Stano sebagai ketua panitia, tepuk tangan dulu untuk Bang Stano. Soalnya kalau nggak ada Bang Stano kita nggak ketemu hari ini kan, kira-kira gitu. Ada Bang Aulia nih, ID Next Leader, tepuk tangan juga nih, tadi udah bicara panjang lebar kenapa ID Next Leader berdiri. Tadi ada teman saya ke Dubai juga nih, ada Bang Damos nih, tiba-tiba ada di sini aja, ternyata Ketua Ikatan Alumni ITB. Ini juga nggak main-main, ini anak muda yang menjadi salah satu pimpinan di Kala Group. Tahu Kala Group nggak? Nah, jadi salah satu konglomerasi besar Indonesia, kan gitu ya. Tadi juga yang sama-sama kita hormati juga di sini ada Pak Dirut dari Badan Otorita Borobudur, Bang Agusin Perangin-Angin. Tepuk tangan juga dong untuk beliau dong teman-teman semua. Tadi saya bercanda di samping, wah ini Kepala Badan Otorita Borobudur tapi nggak lahir di Jawa Tengah, kira-kira gitu. Tapi itulah, ini simbol bahwa Borobudur bukan milik orang Jawa Tengah, tapi Borobudur milik orang Indonesia. Tepuk tangan lu untuk Badan Otorita Borobudur. Nah teman-teman semuanya, yang pertama-tama saya juga mengucapkan permohonan maaf karena Bapak Menteri tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tadi memang mendadak juga, saya semalam baru mengkonfirmasi ke panitia bahwa Pak Menteri nggak bisa hadir, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga mudah-mudahan menjadi intisari dari apa yang juga Pak Menteri ingin sampaikan tadinya pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya, jadi memang kalau saya baca TOR atau undangan dari teman-teman ID Next Leader, memang kita bicara soal kepemimpinan muda di Indonesia, terutama dalam bidang policy making, kira-kira gitu ya. Nah, aku sebelum melanjutkan pidatoku atau presentasiku, aku pengen nanya teman-teman semua di sini yang masih kuliah angkat tangan? Wah, sebagian besar masih kuliah ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ada yang masih SMA? Wah, banyak juga. Oke, terima kasih. Ada yang udah lulus? Oke, nggak banyak. Jadi teman-teman masih mahasiswa dan SMA ya. Nah inilah, ini malah benar-benar teman-teman semualah yang benar-benar insya Allah menjadi pemimpin masa depan Indonesia ke depan, kira-kira gitu. Kalau yang udah lulus, kita nggak usah banyak bicara lagi lah, kira-kira gitu ya. Udah kerja aja dulu gitu. Nah ini teman-teman yang kita persiapkan lah pada pagi hari ini. Nah teman-teman semuanya, sebelum saya masuk juga ke bagian konteks intisari dari kepemudaan, saya mau bicara dulu soal kondisi ekonomi Indonesia hari ini dan kenapa teman-teman menjadi relevan dan penting bagi Indonesia ke depan. Coba next deh, bisa nggak? Next slide. Terus? Teman-teman semua, ini kondisi ekonomi kita hari ini. Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara G20 gitu ya. Jadi kita harus membandingkan diri kita sama yang setara sama kita atau yang di atas kita kan, kira-kira gitu. Maka kita bandingkan sama negara-negara G20 teman-teman semua. Kita lihat Amerika Serikat, kita lihat Uni Eropa, kita lihat Cina, kita lihat Korea Selatan, India, Inggris, Rusia, Indonesia. Kita secara pertumbuhan ekonomi kita cuma kalah sama India, cuma kalah sama China. Tapi dengan semua negara-negara yang lain kita juga insya Allah alhamdulillah kita lebih maju. Nah teman-teman semuanya, apa yang kita ambil pada pagi hari dalam konteks paparan saya yang pertama? The world is changing, gitu ya, teman-teman semua, bahwa dunia ini kita udah shifting. Dulu mungkin zaman saya masih muda dulu, SMA, kuliah atau saya kecil, banyak dari kita semua yang mengacu kepada dunia barat. Baik dalam konteks budaya, dalam konteks ekonomi, dalam konteks bisnis, dalam konteks produk yang kita pakai, kira-kira gitu. Tapi sekarang udah enggak, sadar enggak? Siapa teman-teman yang pakai Samsung misalnya? Banyak kan pasti kan? Nah ini Bang Stano pakai Samsung. Zaman-zaman mungkin kita kecil, paling banyak apa dulu Bang? Nokia paling kan? Siemens. Jadi the world is changing, berubah. Enggak hanya poros politiknya, ekonominya pun bergeser. Sekarang muncul Samsung, mobil sekarang bahkan nggak hanya mobil Jepang, mobil Cina pun banyak.
Jadi teman-teman semuanya, nah ini kita lanjut lagi, coba next slide. Next slide, bisa? Oke. Nah ini juga inflasi, teman-teman kalau yang saya nggak tahu kalau teman-teman, tapi teman-teman yang ekonomi, inflasi kan kita gampang definisikan ya harga agregat lah dari bahan-bahan pokok kita dibandingkan misalnya dengan exchange rate lah. Nah teman-teman semuanya, mungkin kalau teman-teman baca berita kemarin misalnya, oh harga cabai tiba-tiba naik nih, tinggi sekali, atau harga telur di Indonesia harga tiba-tiba tinggi sekali. Nah teman-teman semua kita nggak boleh jadi katak dalam tempurung. Kita bandingkan sama negara-negara lain. Indonesia menjadi negara yang mempunyai inflasi yang hampir sangat kecil dibandingkan banyak negara lainnya. Argentina, Turki, Inggris, Jerman, dan seterusnya itu yang di atas Indonesia, itu mempunyai inflasi yang jauh lebih tinggi. Jadi kita harus bersyukur juga bahwa alhamdulillah kondisi ekonomi kita cukup stabil. Jadi teman-teman nggak mengalami apa yang namanya tiba-tiba teman-teman mau beli apa, misalnya mohon maaf saya nggak tahu teman-teman zaman sekarang. Misalnya belum beli Indomie, gitu kan di warung misalnya lagi kuliah. Yang tadi harganya misal 5.000 tiba-tiba harganya jadi 15.000, nggak gitu. Nah itu dialami sama negara-negara lain, terutama Argentina sama Turki. Nah kita alhamdulillah nggak kayak gitu. Lanjut lagi next slide. Oke, ini slide terakhir saya lah, nanti kita bicara soal pengalaman aja. Nah teman-teman semua, siapa yang sering dengar bahwa kita dijajah sama negara lain? Jujur aja nggak apa, misalnya dijajah dengan Cina, dengan Amerika, ada yang sering dengar? Coba angkat tangan. Sering dong? Wah Indonesia dijajah sama asing itu sesuatu yang sangat sering lah kita dengar. Nah teman-teman ini faktanya. Ini faktanya. Jadi kita sejak tahun 2017, Amerika kita nggak usah lihat lagi. Kita secara neraca perdagangan udah surplus sama Amerika. Oke? Nah teman-teman semua, di tahun 2020, Indonesia melakukan apa yang namanya hilirisasi. Oke? Apa sih Bang Dana hilirisasi itu? Teman-teman semuanya, dari zaman VOC sampai sekarang, Indonesia kadang-kadang keterbiasa nih konteksnya, terbiasa kalau dulu nih zaman VOC mohon maaf, petik, taruh di kapal, kirim. Karena apa dulu rempah-rempah. Habis itu berlanjut, jadi apa? Gali, taruh di kapal, kirim, komoditas mentah. Kita punya batu bara, kita punya nikel, dulu kayu pun juga demikian, tebang, taruh di kapal, kirim. Terus pasti teman-teman sering dengar dong bahwa iya bang, kita kirim barang-barang kita keluar, diolah di luar, jadi barang jadi, terus kita yang beli. Pernah dengar gak? Kayak gitu, sering dengar kan? Nah ini yang pemerintah nggak mau. Kita nggak mau lagi barang mentah kita cuman dipakai sama bahkan perusahaan asing, diolahnya di negara luar, jadi barang jadi, terus dikirim lagi ke negara-negara lain termasuk negara kita sendiri. Nah kita nggak mau. Makanya sejak tahun 2020 pemerintah tuh menggalakkan apa yang namanya hilirisasi. Apa sih hilirisasi? Ya kan industri ada hulu sama hilir ya, atas sama bawah. Nah yang tadinya kita cuma industri hulunya doang tuh, yang cuma tambang mungkin, penebangan hutan doang mungkin segala macam. Nah itu kita buat industri-industri bawahnya, gitu loh. Kalau nikel contohnya, misalnya ini Bang Damos tahu persis tadi, ini pimpinan di Hyundai Goa. Baterainya kita yang buat. Baterainya kita yang buat, itu dari nikel. Jadi zaman dulu, nikel kita itu cuman dikeruk, taruh di kapal, dikirim keluar, diolahnya di luar negeri. Jadi baterai, jadi apa, jadi mobil, dikirim ke kita suruh beli. Nah sekarang nih, saksinya Bang Damos nih. Kalau enggak Bang Damos durhaka juga sama Republik Indonesia kan. Jadi teman-teman semua sekarang, kita larang ekspor nikel. Kita bilang sama semua pabrik-pabrik di dunia, terutama yang mau buat baterai mobil listrik, lu semua kalau mau ngambil baterai kita, lu bangun pabrik di sini. Jangan cuma ambil nikel kita, lu tarik keluar, terus gue suruh beli mobil lu, nggak boleh. Nah ini yang kita lakukan. Makanya LG Hyundai masuk, dari tambang sampai mobil. Tambangnya di daerah timur, sampai jadi namanya katoda di Jawa Tengah, baterainya di Jawa Barat, mobilnya di Jawa Barat. Sepanjang itu semua sekarang dibuat di Indonesia. Nah itu yang kita mau lakukan teman-teman dan adik-adik semuanya. Agar teman-teman mengerti, paham bahwa kemana arah bangsa ini ke depan. Nah teman-teman semuanya, sejak tahun 2020 tadi kita teman-teman bisa lihat nih. Dulu kita tahun 2017, neraca perdagangan kita sama Cina itu minus 18,4 miliar dolar. Minusnya hampir 20 miliar dolar. Teman-teman bayangkan, jadi hampir ya 200 triliun lah kira-kira gitu ya. Lebih dari 200 triliun. Nah 2023 kita minusnya cuman di bawah 1 bahkan, 0,9 miliar dolar. Nah ini kita prediksi bahkan tahun depan kita akan surplus sama Cina.
Gitu loh. Jadi teman-teman semua, kenapa saya paparkan 3 ini aja cukup? Untuk menggambarkan kepada teman-teman adik-adik semuanya. Percaya dan optimis, insya Allah Indonesia akan menjadi negara adidaya ke depan. Negara yang mempunyai kondisi ekonomi yang kuat, negara yang mempunyai kemandirian ekonomi yang kuat. Kita doakan siapapun pimpinan ke depan, siapapun capresnya, mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, mau Pak Anies, tapi dia sudah punya modal dan fondasi yang kuat. Nah teman-teman semua tahun 2045 kita bicara, siapa yang nanti memegang peran? Ya adik-adik semuanya. Jadi di sini saya cuma memberikan fakta dan data bahwa generasi terdahulu kita sudah memberikan fondasinya. Dan di tangan adik-adik semuanya lah pertanyaannya, apakah Indonesia akan makin maju sesuai dengan on track yang sekarang atau makin mundur. Tapi kita yakin bahwa di tangan adik-adik semuanya lah, teman-teman mahasiswa dan SMA yang hadir hari ini, saya yakin Indonesia akan benar-benar menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik semuanya. Nah ini kita cukup bicara soal data. Ya, mungkin kenapa juga saya disuruh hadir pada hari ini. Nah teman-teman semuanya, kita bicara aja sekarang soal pengalaman. Adik-adik semua, kita yakin dan tahu siapa yang percaya sekarang bahwa Indonesia sudah terbuka untuk anak muda, angkat tangan. Oke, nggak semua percaya, nggak apa-apa. Terima kasih. Teman-teman semua, dalam kesaksian saya, Indonesia hari ini sudah jauh lebih terbuka untuk anak muda. Ya, kesempatannya udah ada, ruangnya udah ada. Pertanyaannya adalah siapa yang mengisi ruang itu? Anak muda mana dan anak muda yang bagaimana? Kira-kira gitu. Teman-teman semua, mungkin zaman orang tua kita gak pernah kebayang ada tiba-tiba konglomerat yang umurnya umur 20-an. Punya uang triliunan, bener gak? Punya uang ratusan miliar, bener gak? Umur masih 20-an. Kan kira-kira gitu, gak kebayang. Dan juga kadang-kadang juga ya, karena sekarang toolsnya banyak. Ada yang teman-teman bisa jadi konten kreator, ada teman-teman yang sekarang punya startup, kan kira-kira gitu. Nadim dulu waktu buat umur 29, William Tokopedia juga masih muda waktu itu. Semua rata-rata masih muda, kira-kira gitu. Dulu sahabat teman kuliah Iman Usman, ruang guru masih muda juga waktu buat startupnya. Semua rata-rata masih muda. Jadi chance-nya, ruangnya udah banyak. Itu di bidang ekonomi, ya. Itu di bidang ekonomi. Jadi pengusaha. Profesional gimana Bang Nana? Profesional juga banyak teman-teman semuanya. Teman-teman saya di UI, gitu ya, yang sekarang saya umur 31. Ya mungkin mereka mereka profesional, bukan pengusaha loh. Mereka profesional bukan pengusaha. Kerja di perusahaan dan bekerja dengan baik dan bagus gitu ya. Dan mereka sekarang duduk di posisi tertinggi ya, bahkan di direksi sebagai managing director, sebagai country director. Kira-kira gajinya berapa teman-teman? Ada yang bisa nebak gak? Umur saya 30, bukan pengusaha, kerja gajinya berapa? Ada yang bisa nebak gak? Berapa? UMR. Ini salah juga gue pidato ini kayaknya. Ada yang salah dari pidato gue kayaknya. Ada yang bisa nebak gak coba berapa? Berapa? 100 ya, 100 juta loh. Umur 31, umuran gua 31 tahun, kerja profesional, gaji ada yang 90 juta, ada yang 112 juta. 31 tahun loh. Teman-teman bayangin. Jadi dunia ini udah berubah. Jadi kita usia tuh udah nggak lagi menjadi variabel penghadang. Udah nggak lagi jadi variabel penghambat. Yang dilihat hanya pengalaman sama keahlian. Dan lain-lain, kapasitas jaringan dan lain-lain. Tapi usia tidak lagi menjadi variabel atau faktor penghambat dalam teman-teman mengejar cita-citanya. Itu kita bicara ekonomi, aku udah kasih contoh pengusaha, profesional gitu ya. Pemerintah gimana Bang Nana? Oh pemerintah banyak. Anggota dewan banyak gak yang sekarang muda? Banyak. Kita punya Putri, kita punya Roro, kita punya hakim banyak. Anak muda yang di bawah 30 bahkan di bawah 25 pun ada. Bupati wali kota ada nggak? Banyak. Mas Gibran, Mas Diko, teman saya Mas Dito, banyak Gus Ipin. Bahkan waktu ada yang pernah jadi wakil bupati umur 25. Banyak. Dan kira-kira kerjanya bagus-bagus, fine-fine aja. Kalau nggak fine pasti udah rusuh. Udah dicopot, udah demo banyak segala macam, bagus-bagus aja. Itu eksekutif. Terus di pemerintah pusat gimana? Contohnya saya hari ini. Bu Alia misalnya di Kemenpora, atau misalnya Billy di Presiden, Mbak Angki di Presiden. Banyak sekarang, bahkan kita-kita yang, ya maksudnya saya sendiri alhamdulillah bersyukur dipilih sebagai staf khusus eselon 1 pada itu umur saya 27 tahun. Nah teman-teman semua yang masuk umur berapa sekarang? Berapa?
20. Nah teman-teman harus jadi pemacu malah. Kira-kira di umur 27, 25 teman-teman akan jadi apa? Karena ruangnya udah banyak dan buktinya udah ada. Jadi nggak ada alasan lagi bagi adik-adik semuanya untuk merasa, oh gue nggak punya ini bang dan lain-lain segala macam, nggak ada. Ruangnya semua udah terbuka. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, saya memberikan sedikit tips lah gitu. Adik-adik semuanya, makanya teman-teman semua sekarang yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah set your goals. Lu semua ini mau jadi apa? Adik-adik ini pengen jadi apa cita-citanya? Dari sedini mungkin. Mau dari SMA, mau dari kuliah, mau jadi pengusaha boleh, mau jadi politisi boleh, mau jadi dosen juga boleh, mau jadi profesional juga boleh. Gak ada masalah. Tapi set your goals as soon as possible. Kalau teman-teman udah tahu mau kemana, pasti teman-teman teman-teman bisa geraknya enak. Di dalam jalur yang teman-teman udah set sendiri. Dan ketika teman-teman bergerak atau melaju atau bekerja atau ikut organisasi, teman-teman pasti bisa bertanya kembali kepada diri teman-teman semuanya. Yang gue lakukan hari ini, relevan gak sama cita-cita yang mau gue tuju? Kalau gak relevan, tinggalkan. Kalau relevan, ikuti. Masalah susah atau gampang, urusan nomor 2. Kira-kira gitu loh. Yang ketiga teman-teman semuanya, saya mau tanya lagi sama teman-teman semua. Saya percaya bahwa ini pendapat saya, pengalaman itu tidak diukur dari seberapa tua usia Anda. Pengalaman itu diukur dari seberapa lama Anda di bidang itu. Ngerti nggak? Beda, saya kasih contoh nih. Bang Damos misalnya lebih tua daripada saya. Umur berapa Bang? 41. Umur 41, saya 31, beda 10 tahun. Bang Damos di dunia usaha, saya di dunia misalnya pemerintah politik misalnya gitu ya. Saya udah berapa? 5 tahun di pemerintah. Bang Damos usia 41. Sekarang saya tanya sama adik-adik semua. Dalam konteks ilmu kepemerintahan, lebih pengalaman saya atau Bang Damos? Coba yang tegas jawabnya. Saya atau Bang Damos? Saya. Usia saya 10 tahun lebih muda pada Bang Damos, ngerti nggak? Oleh karena itu teman-teman semua makanya mulai sedini mungkin di bidang teman-teman yang inginkan, kira-kira gitu loh. Kalau emang mau jadi pengusaha, mulai jadi pengusaha sedini mungkin. Karena bukan usianya, tapi pengalamannya. Misalnya mohon maaf tadi Bang Damos misalnya juga sebagai profesional bukan pengusaha. Misalnya tadi adik-adik kita nih yang masih kuliah, usaha nih 5 tahun. Ya teman-teman pun maupun lebih muda jauh daripada Bang Damos, teman-teman jauh lebih berpengalaman. Itu kuncinya. Jadi teman-teman harus set your goals as soon as possible, jalan di situ, dan selalu harus relevan dengan apa yang teman-teman lakukan dan tekuni, kan kira-kira gitu ya. Dan mudah-mudahan ya berdoa, jadi mudah-mudahan apa yang teman-teman inginkan tercapai di kemudian hari. Nah jadi sebenarnya itu teman-teman semuanya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah dalam konteks terakhir dari saya, dalam konteks di TOR saya sampai lupa nih, dalam konteks di TOR itu saya dicerita soal impact anak muda di policy making. Nah teman-teman semuanya, saya mau bicara lagi juga. Saya masuk di pemerintah itu tahun 2020 awal. Oke. Dalam konteks pengalaman di pemerintahan, teman-teman yang PNS jauh lebih pengalaman. Ilmunya jauh lebih pintar, senior-senior kita. Dan kita harus hormati itu. Teman-teman semua, adik-adik semua, ketika kita masuk ke dalam satu arena kita masih muda, dan kita diremehkan, kita dihina, kita diejek, itu biasa. Nggak usah masuk ke hati, nggak usah merasa, kok gue nggak diterima, nggak biasa. Orang yang lebih tua merasa lebih pintar tuh biasa, nggak perlu dianggap sesuatu yang aneh gitu. Nah yang kedua teman-teman semuanya, tapi apa kira-kira impact yang kita bisa berikan? Nah teman-teman semua, saya mau nanya lagi sama teman-teman relevansinya. Kira-kira mohon maaf, maupun bapak kita pernah muda, masa mudanya bapak kita sama masa muda kita sama apa enggak? Itu yang membedakan. Boleh orang itu jauh lebih tua, tapi dalam konteks anak muda hari ini, belum tentu dia mengerti kebutuhannya, belum tentu dia mengerti caranya, belum tentu dia mengerti komunikasinya. Makanya anak muda penting untuk dimasukkan ke dalam satu spektrum, mau dalam konteks politik, dalam konteks usaha. Kenapa? Karena anak muda itu penentu masa depan sekarang. Saya bilang penentu ini bukan omong kosong, by data kita populasi paling besar. Data kita populasi paling besar berarti apa? Secara ekonomi kita market paling gede.
Secara pemilu, kita pemilih paling besar. Secara masyarakat, kita penghuni Indonesia yang paling banyak di Republik ini. Jadi dalam konteks semua tadi, yang harus dilayani berarti siapa? Anak muda. Karena paling banyak kita. Republik ini milik kita. Kira-kira gitu loh. Nah itu relevansinya teman-teman semua. Nah ketika saya masuk, saya juga ngurusin yang lain. Saya ketika masuk, saya diminta ngurus peningkatan pengusaha, jabatan saya itu staf khusus bidang peningkatan pengusaha nasional. Saya diminta urus UMKM, startup digital, pengusaha lokal. Saya nggak diminta urus yang berat-berat banget, enggak. Jadi relevansi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kira-kira apa yang menjadi, terus apa yang kita perbuat? Banyak. Alhamdulillah ya, maksudnya bukan dalam konteks kementerian lah gitu ya. Tapi kita dengan posisi itu yang kita satu jalur langsung di bawah Pak Menteri, ya kita harus bisa optimize itu. Jadi teman-teman semua ketika saya kasih tahu lagi, teman-teman semuanya, saya percaya bahwa kapasitas, kapabilitas, dan koneksitas menjadi kunci dalam karir teman-teman semuanya. Kapasitas, kapabilitas dibangunnya bertahun-tahun. Mohon maaf bahasa saya. Teman-teman sekolah di mana dan sekolahnya bagaimana, kuliah di mana, kuliahnya bagaimana, itu menentukan kapasitas, kapabilitas teman-teman semuanya. Koneksitas, sejentik jari. Mohon maaf nih saya tanya. Saya sama Bu Sri Mulyani sama-sama kenal Pak Jokowi. Yang jadi menteri siapa kira-kira? Bu Sri Mulyani kan? Secara koneksitas sama-sama kenal, ngerti gak? Secara kapasitas beda. Oleh karena itu teman-teman semuanya, bangun kapasitasnya dulu. Koneksitas itu insya Allah masalah takdir. Kalau udah ketemu teman-teman, kalau udah ketemu nih, sejentik jari, oh bagus nih orang, kita tarik yuk. Beneran sejentik jari. Ini nggak datang, staff saya itu Lucia tuh dulu moderator saya. Dulu jadi moderator saya 2 kali, dia kuliah di Cina. Jadi moderator saya 2 kali dia ajar seminar kayak gini. Terus saya lihat nih orang bagus, saya tarik. Kenal lama? Enggak, baru kenal. Tapi saya lihat bagus. Itu contoh nyata tuh, saya nggak perlu jauh-jauh, sejentik jari. Jadi itu teman-teman semuanya, persiapkan diri teman-teman semua masing-masing. Kapasitas, kapabilitasnya, gitu ya. Nah itu kita bicara, nah tadi kita balik lagi ke bicara soal impact policy-nya. Nah teman-teman semua oleh karena itu di Kementerian Investasi BKPM, akhirnya kita dan Pak Menteri melahirkan apa yang namanya program Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2022. Nah ini hasil kerja keras kita bareng-bareng, ini kerja keras anak muda Indonesia. Nah apa sih isi permennya itu? Kita sekarang memitrakan, jadi kita itu sekarang mewajibkan perusahaan-perusahaan asing itu untuk dia berkolaborasi dengan UMKM di sekitarnya. Terutama pengusaha muda dan pengusaha lokal. Nggak tahu nih Bang Damos, Hyundai udah mematuhi aturan itu belum kira-kira? Oh udah ya. Jadi. Ini pemerintah dengan sektor swasta jadi. Nah itu hasil pemikiran kita dengan pengusaha-pengusaha di daerah gitu loh. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya yang di dalam pemerintah tapi nggak pernah merasakan mohon maaf menjadi pengusaha, nggak pernah merasakan mohon maaf bersaing dengan BUMN, nggak pernah merasakan mohon maaf bersaing dengan pengusaha dari Jakarta yang dapatnya proyeknya itu doang, dia nggak akan tahu kondisi realnya. Nah ini penting relevansinya. Nah sekarang alhamdulillah kita udah bisa melahirkan itu. Nah baru alhamdulillah ketika udah dipercaya baru saya ikut G20, kita ikut menjadi tim negosiator kemarin saya di sidang investasi misalnya gitu. Nah ini bertahap gitu. Saya juga pertama kali, saya tuh di BKPM baru keluar negeri tahun 2022 Bang Damos. Bener nih, jadi saya staf khusus itu 5 orang, staf khusus 5 orang, staf ahli 5 orang. Eselon 1 ditambah dirjen deputi masing-masing berapa orang banyak. Saya nggak pernah diajak keluar negeri, nggak pernah. Spesialisnya mungkin ke daerah-daerah di Indonesia lah, kalau misalnya ke daerah timur, ke Probolinggo baru gue diajak lagi gitu ya. Nggak pernah gue keluar negeri, nggak pernah. Dianggap apa tadi? Mungkin kapasitasnya belum cukup. Satu ketika gue ditunjuk, jadi tim negosiatornya G20 waktu itu. Pak Menteri minta 2 hal, harus jebol hilirisasi sama jebol pasal kemitraan antara investor asing dengan pengusaha lokal. Gimana caranya? Gak mau tahu. Alhamdulillah jebol pasal itu menjadi salah satu leaders agreement di presiden di pasal 37. Barulah gue diajak. Jadi itu pun berproses gue di dalam kantor. Baru gue diajak keluar negeri segala macam. Jadi ini juga berproses teman-teman semuanya. Nah jadi adik-adik semuanya mungkin dari saya sebenarnya itu aja.
Saya cuma pertama tadi teman-teman semua, semoga data saya tadi menggambarkan kondisi Indonesia hari ini dan bagaimana mudah-mudahan Indonesia akan menjadi Indonesia emas tahun 2045 nanti di tangan teman-teman semuanya. Yang kedua, saya coba meyakinkan adik-adik semua bahwa ruang anak muda untuk menjadi pemimpin, pimpinan, konglomerat, orang-orang yang influential di Indonesia sudah sangat terbuka. Pertanyaannya sekali lagi adalah di antara adik-adik semuanya, di antara adik-adik semua yang masih SMA, di antara teman-teman atau adik-adik semua yang masih kuliah, siapa yang mengisi ruang itu? Dan saya yakin orang-orang yang akan hadir di ruangan ini atau orang-orang yang sudah hadir di ruangan ini sudah membuktikan bahwa dirinya sudah niat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih baik. Jadi mungkin demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.